bahwa KPU itu kan dia tidak, tanda petik, tidak punya masyarakat. Ini merupakan program baru. Ini walaupun masih dalam tahap pembelajaran, tetapi kami berusaha melalui podcast ini kami dapat memberikan semacam pembelajaran ataupun pembagian informasi kepada teman-teman pemilih sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya kembali kedatangan tamu. Mau dikatakan tamu iya, mau dikatakan tuan rumah iya, terserah apalah namanya. Yang penting pada saat ini saya ditemani oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Beliau adalah Pak Sukardi, Koordinator Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, teman pemilih sekalian, untuk kesempatan ini kami akan berusaha menggali ataupun mencari informasi dari beliau sekitar pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang ditangani oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, selamat sore Pak Sukardi. Selamat sore. Ya. Nah, ini Bapak ini adalah dedengkotnya ataupun empunya gawean masalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, bisa digambarkan kepada kami, saya dengan teman pemilih sekalian, seperti apa itu modelnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Ya, baik. Jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disingkat dengan PDPB. Ya, jadi ceritanya setelah Pilkada tahun 2020, maka sesuai dengan PKPU yang sudah ada, PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, maka KPU telah melaksanakan kegiatan itu, yaitu melakukan pemutahiran setiap bulan. Jadi data pemilih yang terakhir ketika kita setelah Pilkada itu setiap bulan dimutakhirkan. Setiap bulan? Setiap bulan. Jadi proses pemutahirannya itu ada 3 elemen dasar yang kita lakukan. Yang pertama adalah mencoret atau mengeluarkan nama-nama yang ada dalam pemilih atau dengan istilah lain di TMS-kan. Ya, ada beberapa kategori yang kita TMS-kan. Di antaranya adalah yang meninggal dunia. Setelah itu adalah ada istilahnya yang masuk menjadi TNI Polri, yang tadinya ada di dalam DPT, ketika menjadi TNI Polri dan dinyatakan lolos, maka itu dikeluarkan di dalam DPT. Selanjutnya kita juga melaksanakan penambahan pemilih, yaitu pemilih baru. Ya, pemilih baru ini adalah pemilih yang berusia 17 tahun dan telah melakukan perekaman KTP. Itu dimasukkan di dalam pemilih baru dan didaftarkan sebagai pemilih. Oke, tunggu dulu, saya cut dulu. Ini kita membahas masalah mutasi kayaknya. Ya. Mutasi pemilih. Ya. Ada mutasi masuk, ada mutasi keluar. Ada keluar, ya. Nah, betul. Ini kan kalau kita kalau misalnya orang awam misalnya di luar sana, ya. Mungkin dia akan mengatakan bahwa KPU itu kan dia tidak, tanda petik, tidak punya masyarakat. Dari mana? Ya. Dari mana? Misalnya untuk mengeluarkan atau memasukkan seorang pemilih masuk dalam data pemilih. Ya. Itu kan dari mana? Adakah sumber informasinya? Ya. Adakah data baku yang memang dikelola oleh KPU? Ya. Jadi proses pemutahiran ini per 3 bulan itu kita rapat koordinasi melibatkan Disdikcapil, Kesbampol, partai politik, Bawaslu, semua stakeholder yang terkait. Sehingga dari data-data itu, dari data masukan, kita kerjasama tentang bagaimana yang meninggal, bagaimana yang TMS, bagaimana juga pemilih baru. Seperti contohnya pemilih pemula yang tercover biasanya itu di
cabang dinas untuk wilayah 9 ya, untuk tingkat SMA dan SMK itu banyak kita mendapatkan data dari sana. Termasuk juga yang TMS, kita juga mendapatkan data dari rumah sakit. Ya, termasuk meninggal di rumah sakit yang terdaftar. Nah, setelah kita dapat datanya, kita proses lagi. Jadi tidak serta-merta dimasukkan sebagai pemilih baru, tidak juga serta-merta di TMS-kan. Jadi kita lengkapi dulu administrasinya, pendukungnya. Ya, ada surat keterangan, ada formulir yang kita isi, kita bawa ke pemerintah desa dan keluarganya. Begitu diiyakan dan ditandatangani, dibubuhi stempel, maka itu menjadi syarat untuk kita melaksanakan TMS. Ada dokumen yang ada formulir, ada formulir. Begitu juga pemilih baru. Begitu sudah bersyarat, ada KTP, ya kita catatkan sebagai pemilih baru. Nah, berarti ini antara KPU dengan pihak luar, misalnya mau Disduk Capil, mau rumah sakit, mau Dignas, itu ada semacam, memang dalam bentuk kalau dikatakan laporan berat juga ya, semacam, tapi ada persuratan resmi misalnya itu yang masuk di KPU. Ya. Jadi kita di KPU membuatkan link. Jadi ada link yang dibuat oleh KPU diserahkan ke masing-masing pihak. Jadi mereka lah yang mengisi link tersebut sehingga kita bisa memantau pergerakannya dari hari ke hari sehingga pada akhir bulan itu kita rekap. Nah, selanjutnya juga kegiatan ini adalah turunan dari MOU dari KPU provinsi dengan instansi terkait. Kita di KPU Kabupaten Kota tinggal meneruskan melaksanakan kembali rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang telah menandatangani MOU di KPU provinsi dengan pihak terkait. Oke. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini bagi seluruh masyarakat yang meragukan apakah namanya sudah ada dalam DPBB adalah bisa ada lindungi hakmu. Jadi di website itu bisa dibuka. Dengan membuka itu maka bisa memasukkan nik apakah seseorang itu sudah terdaftar namanya di dalam daftar pemilih dan sudah ada TPS di mana dia terdaftar. Di website KPU RI ya? Ini dibuat oleh aplikasinya KPU RI. Lalu kita launching kemarin di tanggal 27 Desember dan ini kita sudah sebarkan. Nah, masyarakat sudah bisa mengakses sekarang. Saya sudah mencoba dan beberapa teman-teman yang lain sudah mencoba itu. Berarti yang sudah bisa mengakses di website KPU melalui website KPU RI. Iya. Yang apa namanya tadi? Lindungi hakmu. Lindungi hakmu. Ya, lindungi hakmu. Oh iya. Berarti ini memudahkan teman pemilih di luar untuk melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan ini terdaftar dalam terdaftar dalam data pemilih di Kabupaten Kepulauan Selayar ataupun dimanapun berada mungkin. Ya, jadi karena ini kan sifatnya nasional barangkali Pak Sugandi. Jadi misalnya ketika sudah masuk di website tersebut, maka kita dituntun untuk memasukkan nik. Begitu kita cocokkan dengan nik di KTP kita atau di kartu keluarga, maka kita akan ditunjukkan bahwa apakah nama itu sudah terdaftar atau tidak. Lalu kita juga bisa mengecek di mana kita terdaftar, di TPS mana. Apakah sudah sesuai dengan TPS kita saat ini atau belum. Saya berikan contoh misalnya, ya mungkin yang di perkotaan seperti wilayah Benteng yang teman-teman yang mungkin saat ini pada saat pemilihan bupati kemarin atau pilkada kemarin dia tinggal di Benteng Selatan, lalu terdaftar di Benteng Selatan, lalu pada saat ini sudah berdomisili misalnya di Benteng Utara. Ya, pada saat dia cek dia masih terdaftar di Benteng Selatan, maka kami berharap untuk segera melaporkan diri ke KPU supaya kita bisa melaksanakan pemutahiran yaitu berubah alamat supaya kedepannya setelah pilkada ataupun pemilihan 2024 data kita sudah akurat. Jadi kita berharap ini ada respon feedback dari masyarakat dengan adanya aplikasi ini kita luncurkan. Jadi ketika masyarakat misalnya terjadi perpindahan alamat misalnya kan, terjadi perpindahan alamat dari Benteng Selatan misalnya ke Benteng Utara, jadi dilaporkan langsung ke KPU. Apakah tidak ada link tersendiri untuk yang bersangkutan mengisi form misalnya dalam? Ya, sesungguhnya di aplikasi itu sudah lengkap. Aplikasi itu bisa kita memberikan masukan dan kita akan direspon dan dikonfirmasi ulang oleh admin.
Jadi bisa dicoba teman-teman. Itu bisa direspon ulang. Misalnya TPS-nya tidak sesuai atau ada identitas nama yang berbeda misalnya. Tapi sesuai dengan NIK memang sudah sesuai karena NIK itu kan hanya satu orang untuk satu NIK. Nah, ketika ada hal elemen datanya berbeda, silahkan tinggalkan pesan di aplikasi tersebut. Kita akan dikonfirmasi balik oleh adminnya. Jadi itu aplikasi yang ada feedback, bukan hanya sekedar untuk mengecek, tapi ada feedback, ada tindak lanjut seperti itu. Jadi ini seperti kalau saya berpikir bahwa ini link ataupun aplikasi yang apapun namanya yang dikeluarkan oleh KPU RI itu sangat memudahkan teman pemilih dalam hal pengecekan ataupun terjadi misalnya perubahan data dari masyarakat pemilih. Betul. Bisa seperti itu ya, bisa melakukan pengecekan, kemudian perubahan data, mengajukan perubahan data. Nah, kemudian ini kan yang sekarang santer yang beredar sampai di tingkat pusat sana di DPR ini masalah kerahasiaan data pribadi dari masyarakat. Ini kan sudah ada RUU-nya barangkali. Ya, sudah ada undang-undangnya. Sudah ada RUU-nya dan masih dalam pembahasan. Nah, kira-kira ini di aplikasi ini memang sudah terjamin Pak Sukardi ya, keamanannya, sekuritasnya sudah terjamin. Ya, jadi di aplikasi ini itu hak akses kita dengan syarat memasukkan NIK. NIK kita pun sendiri itu sebenarnya berbintang di aplikasi ini. Tetapi karena kita punya dokumen resminya, maka ada sandi ataupun ada kode, bisa kita menyesuaikan. Artinya ketika kita lihat NIK-nya yang terbintangi dengan melihat KTP kita akan yakin bahwa itu adalah NIK saya. Sehingga siapapun yang mengakses, dia hanya bisa mengakses untuk dirinya sendiri. Dan untuk dirinya pun sesungguhnya dia hanya bisa melihat yang berbintang. Artinya ini adalah KPU tetap menjamin untuk bagaimana data identitas pemilih khususnya NIK dan NKK yang terkadang banyak disalahgunakan itu dijaga kerahasiaannya. Kepada partai politik pun dengan Bawaslu itu kita menyerahkan data itu, nama-nama pemilih setiap rapat koordinasi itu hanya yang berbintang. Yang berbintang. Tidak ada data yang juga perlakuannya sama di pemilu lalu. Ya, betul. Jadi tidak ada misalnya dokumen-dokumen ataupun data-data misalnya data pemilih yang kita keluarkan ke masyarakat ke umum yang menggunakan NIK yang selengkap-lengkapnya. Tidak ada. Karena kalau di zaman dulu betul. Itu kan hampir dikatakan tidak ada lagi kerahasiaan data karena tidak berbintang. Ya. Jadi saat ini seperti itu. Nah, sekarang ini kan proses pemutahiran data pemilih ini kan namanya saja berkelanjutan, dia sifatnya kontinu. Nah, selain dari instansi-instansi, apakah KPU apa yang menjadi kiat-kiat baru dari KPU misalnya untuk mendapatkan informasi real di masyarakat? Ya, jadi kita ini jadi mantan penyelenggara kita, Badan Edok kita, PPK dan PPS masih sebagian itu berkontribusi menjadi lumbung informasi data kita, tetapi itu bukan menjadi dasar mutlak, itu hanya sumber informasi. Lalu di tim data mengelola data itu. Artinya mereka memasukkan data mentah. Nah, itu yang kita lakukan saat ini, yang cukup membantu kita, sehingga mendapatkan informasi yang menjadi bahan dasar untuk menjadi pekerjaan lagi kita selanjutnya, melengkapi dokumen-dokumennya sehingga kita bisa masukkan di proses pemutahiran data pemilih kita. Jadi walaupun mereka memasukkan data itu bukan berarti bahwa ketika misalnya si ini meninggal, tidak serta-merta juga kita melakukan pencoretan. Belum tentu. Jadi kita harus klarifikasi kepada pemerintah setempat. Kemudian ada formulir yang harus diisi. Oh ya. Menjadi bukti bahwa memang si A atau si Baso
ini telah meninggal pada hari sekian dan bertanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Seperti itu modelnya. Iya, oke. Saya kira ini cukup mantap, cukup bagus sekali ini untuk kita mendapatkan data pemilih yang valid. Saya kira artinya tidak ada yang sempurna, tapi kita berupaya untuk bagaimana mengarah ke kesempurnaan itu. Ya, jadi saya tambahkan sedikit Pak Bustam bahwa setelah kita beberapa kali melaksanakan pemilihan maupun pilkada, itu kita mengevaluasi bahwa ternyata partisipasi pemilih itu bukan hanya dari bagaimana masyarakat datang ke TPS, tetapi itu sangat ditunjang oleh data yang akurat. Data pemilih kita harus betul-betul bersih. Ya, tidak ada lagi sampah-sampah yang sudah lama meninggal masih ada dalam DPT. Yang sudah tidak berdomisili di wilayah Selayar itu masih ada di DPT. Nah, itu dia kan yang lalu-lalu kan banyak kasus yang seperti itu. Itu yang ada misalnya yang sudah lama pindah, tetapi masih ada namanya dalam daftar pemilih. Sehingga alhamdulillah di pemilihan pilkada kemarin terakhir, ya kita urutan kedua di Sulsel, partisipasi pemilih 83%. Nah, dikalahkan oleh Kepulauan Pangkep yang juga dia urutan pertama. Jadi kalau partisipasi pemilih alhamdulillah, makanya kita terus bekerja, memperbaharui data, memutakhirkan sehingga kita lebih siap untuk pemilihan untuk tahun 2024 yang akan diselenggarakan nantinya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan nantinya dapat berjalan dengan baik, kemudian animo masyarakat untuk mengakses lindungi hakmu. Itu juga melalui podcast ini dapat diketahui oleh masyarakat luas, kemudian dapat diakses dan ada feedback dari masyarakat pemilih. Baik, Pak Sugardi, barangkali kita cukupkan sampai di sini untuk bincang-bincang kita. Untuk teman pemilih, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk tetap mengikuti podcast dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan apa yang menjadi topik kita hari ini pada kesempatan-kesempatan yang lain. Dan tentunya selain dari topik data pemilih, masih banyak topik-topik lain yang menjadi gawean dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang cukup layak untuk kita perbincangkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, saya Bustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.